Halo semua, namaku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas soal rupiah cepat ya teman-teman. Kali ini aku bakal coba withdraw di rupiah cepat dan kita bakal lihat berapa lama sih prosesnya dan bagaimana prosesnya. Tapi sebelum mulai, aku pengen menjawab pertanyaan dari teman-teman dulu. Ada satu pertanyaan dari salah satu subscriber kita, Raymond Arya Erlangga. Beliau berkata, kok saya mendanai 30 hari, apakah bunga bisa diambil ketika saya mendanai selama 30 hari saat jatuh tempo hari berjalan? Nah jadi, sama seperti P2P lending konsumtif lainnya, kalau misalnya kita mendanai rupiah cepat ini, sistemnya adalah kita taruh uang, terus dana tersebut akan dikunci ya teman-teman, sesuai dengan tenornya. Kita ambilnya misalnya yang tenornya yang 1 bulan, ya selama 1 bulan itu dana kita nggak bakal bisa diambil. Jadi nanti di akhir tenor tersebut, pas tenornya udah jatuh tempo, baru kita akan mendapatkan dana pokok kita beserta bunganya ya. Walaupun di sini ada perhitungan bunga pendapatan kemarin, terus juga aset kita selalu bertambah, tapi itu hanya by paper ya teman-teman, cuma di kertas doang, tapi aslinya ya kita belum dapat uang kita. Uang kita akan didapat di akhir periode, sama seperti di asetku dan lain-lain ya teman-teman. Jadi semoga jawaban ini membantu kamu ya. Terus pertanyaan berikutnya, penarikan rupiah cepat gimana? Makasih. Nanti di akhir video ini aku bakal coba melakukan penarikan di rupiah cepat ya teman-teman. Kita bakal lihat prosesnya seperti apa. Jadi semoga ini bisa membantu kamu ya. Nah, sebelum mulai aku pengen kasih tahu dulu kalau misalnya rupiah cepat ini udah udah ada di iOS ya teman-teman. Di iOS, di Apple. Sebelumnya ada subscriber yang nanyain aku apakah ada. Terus waktu itu aku bilang nggak ada, tapi kali ini dia baru keluar teman-teman. Jadi bagi kamu yang menggunakan Apple, kamu juga udah bisa menggunakan aplikasi rupiah cepat nih. Kamu bisa cek di Play Store-nya ya. Terus kalau misalnya kamu tanya, sebenarnya rupiah cepat nih aman nggak sih? Kalau misalnya menurut analisaku pribadi, rupiah cepat ini merupakan pemain besar ya teman-teman. Dimana mereka sejauh ini, kebanyakan ke belakang ini mereka selalu menggunakan dana dari VIP lender atau dari institusi besar. Nggak ambil dana seperti kita lender retail. Baru sekarang aja ini. Nah, jadi kalau menurutku pribadi, menurutku ini cukup aman. Cuman kita tetap perlu ingat bahwa rupiah cepat ini bersifat high risk ya. Karena nature-nya itu P2P lending konsumtif adalah selalu pastinya high risk teman-teman. Dimana dana kita bakal disalurkan ke pinjaman yang bersifat konsumtif. Jadi kalau saranku pribadi, kalau kamu pengen investasi di sini, yang penting kamu jangan lupa diversifikasi. Misal kamu punya dana sekian, jangan sampai kamu taruh semua dana kamu di satu platform ini. Kamu bisa sebar lagi. Mungkin kamu bisa sebar ke EasyCash, mungkin bisa sebar ke asetku atau uangmi, atau mungkin kamu bisa coba juga line up P2P lending produktif seperti Coinworks lah, Investri, Acceleran, atau kamu juga boleh taruh di Bibit sebagian. Nah itu tergantung kamu ya teman, tergantung alokasi portofolio kamu. Jadi kalau menurutku pribadi, rupiah cepat ini sebenarnya bisa juga sih dijadiin alternatif asetku Uangmi dan EasyCash. Karena seperti yang kita ketahui, asetku ini kan sekarang lagi belum bisa pendanaan. Uangmi juga bunganya lagi rendah. Dan nggak nutup kemungkinan nanti EasyCash juga bisa aja kalau mereka ternyata udah nggak butuh dana dari kita, udah nggak butuh dana lender retail, nanti bisa aja mereka tiba-tiba turunin bunganya jadi kayak Uangmi, atau mereka juga nyusul tiba-tiba tutup kuota kayak asetku, terus kita nggak bisa melakukan pendanaan, semua dana kita dibalikin. Bisa aja ya teman-teman, ini tergantung merekanya aja. Kalau mereka nggak butuh dana dari kita, ya pasti mereka nggak akan buka pendanaan seperti ini. Nah jadi kita sekarang bakal coba aja langsung ya teman-teman. Di sini kita bakal melakukan penarikan, cuma karena saat ini aku nggak punya dana, sekarang saldoku cuma 27.000. Mungkin aku coba top up dulu ya, aku coba top up, sekalian aku mendanai, baru nanti sisa dananya kita pakai buat coba withdraw ya teman-teman. Dan kita bakal lihat berapa hari sih withdrawnya selesai. Nah, seperti biasa kita akan melakukan top up dulu. Tapi top upnya berapa? Mungkin kita hitung pakai kalkulator dulu ya, teman-teman. Saat ini aku punya dana 27.444. Nah, aku pengen mendanai mungkin sekitar 3 juta aja ya. Berarti 3 juta kita akan kurangkan dengan angka ini. 444. Nah, berarti kita bakal perlu transfer sebanyak ini. Tapi seperti yang kamu udah lihat di video sebelumnya, bahwa sebenarnya kalau kita mau investasi di sini, pas kita top up, kita bakal dikenakan biaya 2.750 ya. Jadi pastikan di sini aku menambah 2.750. 2750. Nah, berarti jumlah uang yang perlu kita top up adalah sekitar segini ya, teman-teman. 2.975.306. Yaudah, kita tinggal langsung ke bagian top up ini. Kemudian kita copy. Seperti biasa kita akan buka BCA kita. Lalu kita login seperti biasa ya, teman-teman. Setelah itu kamu ke bagian M-Transfer. Lalu BCA Virtual Account. Lalu kamu tinggal masukkan nomor virtual account-nya tadi. Setelah itu kita pencet send. Lalu kita masukin jumlah angkanya yang ini ya, teman-teman. 2975306. Terus kita tinggal pencet OK.
lalu pastikan dulu semuanya udah bener ya teman-teman. Kemudian kita pencet OK, lalu masukkan PIN kita seperti biasa. Kalau udah, kamu tinggal pencet OK, lalu kita bakal kembali ke aplikasi Rupiah Cepatnya ya teman-teman. Nah, di sini udah berhasil. Kalau misalnya kita cek ke sini, sekarang saldo yang aku miliki udah 3 juta ya. Jadi benar ya teman-teman, kita dikenakan biaya top up sebanyak 2.750. Ya udah, berikutnya kita bakal coba melakukan penarikannya dulu ya teman-teman. Kita bakal coba melakukan penarikan. Nah, di sini kamu bisa lihat bahwa kamu bisa narik berapapun. Yang penting maksimalnya adalah jumlah saldo yang kita miliki. Saat ini aku miliki saldo 3 juta, jadi kita boleh masukin berapapun ya teman-teman. Nah, di sini kamu bisa baca ada aturan transfernya. Batas transfer itu 15.000 sampai 50 juta. Waktu pengajuan penarikan 24 jam, 7 hari. Perkiraan dalam 1 jam sampai ke rekening. Jumlah transfer harian maksimal 1 miliar rupiah. Biaya pencairan ke BCA 100, sedangkan bank lain 6.500. Nah, ini kalau kamu pakai transfer cepat ya teman-teman. Kalau kamu pakai transfer biasa, ini batas transfernya lebih gede, bisa 200 juta sampai 1 miliar. Kemudian waktu pengajuannya di hari kerja 6.30 AM sampai 2 PM, diperkirakan sampai rekening 2 sampai 3 hari kerja. Jumlah transfer harian maksimal 1 miliar. Metode transfer biasa tidak mendukung transfer ke bank BCA, hanya dapat transfer ke bank lain kecuali BCA dan kena biaya 2.900. Nah, jadi bagi kamu yang pengguna BCA, lebih baik kamu menggunakan transfer cepat ini ya. Dengan kita menggunakan ini, kita hanya dikenakan biaya 100 rupiah. Nah, tapi teman-teman, di sini kan kamu bisa lihat bahwa batas penarikannya adalah 50 juta. Nah, kalau dana kamu lebih dari 50 juta, apa yang bisa kamu lakukan? Ya, kamu bisa lakukan adalah kamu nariknya lebih dari 1 kali. Jadi contoh nih, kamu punya dana 100 juta. Otomatis kamu harus nariknya 2 kali dong, 50 juta, 50 juta. Ya, nanti potongan yang dikenakan ya jadinya 2 kali 100 rupiah, yaitu 200 rupiah. Jadi gitu ya teman-teman. Dan di sini kamu juga perlu ingat bahwa jumlah transfer harian maksimal 1 miliar. Jadi kalau misalnya dana kamu 2 miliar, pas kamu pengen withdraw, kamu batasnya cuma bisa narik sampai 1 miliar di hari tersebut. Baru di hari berikutnya kamu bisa narik sisa 1 miliarnya lagi. Seperti itu ya harusnya teman-teman. Kemudian di sini kamu bisa lihat bahwa kalau misal kamu tarik ke bank lain bakal kena biaya 6.500. Nah, kalau kamu pakai bank lain, mungkin lebih baik kamu menggunakan yang transfer biasa karena di sini potongannya cuma 2.900 ya. Nah, jadi bagi kamu yang pengguna BCA lebih baik kita menggunakan transfer cepat. Di sini aku bakal coba narik 100.000 aja teman-teman, 100.000. Kemudian kita di sini kita pencet konfirmasi. Kemudian kita akan diberikan kode OTP ke HP kita melalui SMS. Tapi pastikan kamu pencet yang dapatkan kode ini dulu ya teman-teman. Nah, kalau misal kamu udah dapat kodenya, kamu tinggal masukin kodenya yang ini. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi ya. Setelah itu penarikan kita pun bakal diproses dan biaya transfernya yaitu 100 rupiah. Nah, ini ada ditulis perkiraan dalam 1 jam sampai ke rekening ya teman-teman. Ini hari ini adalah tanggal 20 Maret, hari Minggu ya teman-teman, jam 8.17 PM. Nanti kita bakal cek penarikannya bakal diproses dalam berapa lama. Dan sekarang saldoku hanya tinggal 2.900.000 ya teman-teman. Yaudah, kita bakal langsung menggunakan saldo ini buat pendanaan aja. Kita tinggal ke bagian home, kemudian kita ke bagian pendanaan, lalu masukkan seperti biasa aku bakal ambil yang tenornya paling panjang yaitu 180 hari. Kita bakal masukin uang kita ke sini. Kita masukin semuanya aja teman-teman, yaitu semua. Kemudian kita berikan pinjaman. Di sini kamu bisa lihat jumlah yang aku bakal terima nanti setelah 6 bulan adalah 3.150.000. Jadi kita bakal dapat bunga sekitar 250.000 ya teman-teman. Kemudian kita tinggal pencet konfirmasi pendanaan di sini. Nah, kalau misal kamu pencet kembali, sekarang dana kita udah diproses ya, dan saat ini saldo yang aku miliki udah 0 rupiah. Dan total asetku sekarang udah bertambah ya. Kemudian kalau misal kita back, nanti pastinya bunga harian kita bakal bertambah. Udah bukan 10.715 lagi. Pasti ada nambah sekian ya teman-teman. Ada nambah sedikit. Nah, sekarang kita bakal coba cek ke BCA-nya. Apakah dana kita udah masuk? M-info, kemudian mutasi rekening. Nah, kita bakal lihat mutasi rekening di hari ini ya, 20 Maret sampai 20 Maret. Kemudian kita pencet OK di sini karena masukin passwordnya udah. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, penarikan aku udah berhasil ya, teman-teman. Di sini kamu bisa lihat, sekarang kita udah ada dana 99.900. Ini artinya penarikan aku yang tadi 100.000 ini langsung masuk secara instan, teman-teman. Ini kamu bisa lihat, ini adalah jam 7:18.58. Nah, kalau di sini kan jam 8. Kenapa beda? Ini karena kebetulan aku sedang di luar negeri, jadi jamnya 1 jam lebih cepat. Jadi kalau di Indo, ini lagi jam 7. Nah, di sini kamu bisa lihat jam 7 uangnya udah masuk 99.900. Yang artinya potongan 100 rupiahnya akan dikenakan langsung di banknya, teman-teman. Kan aku nariknya 100.000 langsung dipotong 100 rupiah. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau menurut aku pribadi, ini merupakan salah satu kelemahan dari rupiah cepat, teman-teman. Dimana masih, menurut aku pribadi, masih terlalu banyak biaya admin.
Saat kita masukin dana, kena potong 2.750. Saat kita narik dana, kena potong 100. Kalau beda bank bisa kena potong 6.500. Atau bahkan kalau tadi pakai transfer manual, beda bank itu bisa 2.500. Nah, jadi mungkin ini salah satu poin yang perlu ditingkatkan dari rupiah cepat juga ya, teman-teman. Terus salah satu kelemahannya lagi yang aku cukup sadar adalah di sini aplikasinya masih agak sedikit buggy. Nggak tahu sih ya, kalau misalnya aplikasi yang di iOS gimana, kalau di Android masih sedikit buggy ya. Bahkan kalau misalnya aku cek kode referral atau aku cek referralku, kadang angkanya bisa nggak kebaca ya teman-teman. Kadang angkanya hanya tertulis strip. Mungkin itu HP ku yang error atau mungkin aplikasinya yang emang belum cocok dengan HP ini. Aku juga kurang paham ya. Bagi kamu yang pakai iOS dan udah coba rupiah cepat, kamu boleh tulis di kolom komentar ya. Bagaimana reviewnya, apakah aplikasinya buggy atau enggak, apakah seperti di Android atau enggak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanya berapa lama proses withdraw rupiah cepat, itu jawabannya adalah instan ya teman-teman. Cuma kalau misalnya tadi ditulisnya paling lambat bisa 1 hari. Namun pas aku coba itu instan ya teman-teman. Nah mungkin sekian aja video pada kali ini. Nah bagi teman-teman yang pengen investasi, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku sebar di kolom deskripsi di video ini. Kemudian bagi kamu yang baru mampir, boleh mampir ke playlist juga ya buat cek berbagai macam review, platform P2P lending ataupun investasi lainnya teman-teman. Sekian video dari aku dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.